Komputer, enggak digolek. Baik, Bapak Ibu. Sudah kembali. Oh, enggak, nanti lek bisa. Nggak bisa nopo. Takut kak. Ya, oke, oke, oke. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ketua Pokjawas Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Kediri yang saya hormati, Ibu Bapak peserta diseminasi untuk kurikulum berbasis cinta, pembelajaran mendalam PPI dan MRA yang saya hormati pula. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik hidayah inayahnya. Kita bisa melaksanakan diseminasi setelah kami bertiga yaitu Ibu Zen Hamidah, Ibu Nurul Dayati, dan saya sendiri, Bu Emi Roshidah. Beberapa waktu yang lalu di Surabaya mendapatkan materi kurikulum berbasis cinta, kemudian pembelajaran mendalam, pendidikan perubahan iklim, madrasah ramah anak. Dan ada kewajiban bagi kita untuk mendiseminasikan kepada Bapak Ibu agar ilmu yang kita dapatkan itu tidak berhenti sampai di Surabaya saja. Salat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Bapak yang saya hormati, mari kita awali diseminasi ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Kita awali dengan diseminasi untuk materi kurikulum berbasis cinta di madrasah. Seperti Bapak Ibu lihat di eh, materi ini bertuliskan draft, betul adanya. Kurikulum ini masih berbentuk draft. Kami tidak tidak bisa untuk mengatakan ini sudah di dalam bentuk yang sebenarnya artinya sudah didiseminasikan. Eh, Kami mendapatkan di Surabaya ini juga masih draft. Mudah-mudahan ke depannya itu segera launching kurikulum berbasis cinta ini. Kurikulum berbasis cinta ini dimunculkan oleh Bapak Menteri Agama kita. Nah, kemudian di eh, kurikulum berbasis cinta yang familiar dinamakan KBC. Nah, itu ada beberapa yang perlu kita pahami sebagai pengawas madrasah untuk pendampingan di binaan kita. Nah, latar belakang adanya kurikulum Merdeka itu salah satunya untuk mensukseskan atau menjelang Indonesia Emas nanti tahun 2045. Di pemerintahan kita masuk pada rencana pembangunan jangka panjang nasional. Nah, diharapkan bahwa negara kita semakin maju dengan perekonomian yang kuat, pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, dan sumber daya manusia yang bisa berdaya saing global. Maka dimulai dari peserta didik, murid, yang kita dampingi di madrasah binaan. Mereka akan hidup nantinya pada 2045 itu sebagai aset aset bangsa yang sangat-sangat diharapkan untuk kepemimpinan di negeri ini. Nah, nanti tidak saya sampaikan secara secara mendetail apa itu ontologisnya, epistemologisnya, aksiologisnya yang ini menyangkut kebijakan. Nantinya kebijakan itu setingkat pemimpin kita yang berhak untuk
menyampaikannya. Saya hanya menyampaikan beberapa pokok saja bahwa realita dan tantangan masalah ontologis ini Pak Menteri itu mengatakan bahwa hilangnya kesadaran bahwa hakikat realitas itu satu dan terhubung. Akibatnya hilangnya rasa cinta kepada Tuhan yang Sang Pencipta. Eh, Bukan berarti di madrasah tidak ada ini, rasa cinta itu ada sebenarnya dari dulu sampai sekarang pun rasa cinta dalam bentuk kasih sayang, dalam bentuk akhlakul karimah itu sudah ada. Maka di KBC ini lebih ditegaskan lagi bagaimana makhluk itu peserta didik, murid itu nanti lebih cinta lagi antar manusia kepada Sang Pencipta, kepada alam, cinta ilmu seperti itu. Kemudian masalah aksiologis di lingkungan anak-anak terkadang itu tidak menutup kemungkinan ada kekerasan, ada intoleransi, kerusakan alam, dan moral yang lainnya. Nah, diharapkan setelah KBC ini nanti launching, minimal anak-anak itu bisa menghilangkan atau mengurangi lah seperti itu kekerasan-kekerasan yang ada di sekitar mereka. Jadi kembali tantangan Indonesia Emas itu tantangan globalnya, masalah normalisasi, genosida. Genosida itu seperti kita melihat Palestina itu ya, anak-anak akan menjadi korban. Tantangan di Indonesia mungkin ada satuan pendidikan yang masih ada perundungan, masih ada bullying. Nah, itu tidak diharapkan oleh Pak Menteri kita, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA. Tuh. Jadi beliau berprinsip bahwa humanity is only one. Tuh. Bapak Ibu, maksud adanya penyusuan panduan KBC ini ada pemahaman yang diharapkan pemahaman itu menanamkan nilai-nilai cinta dalam pendidikan khususnya di madrasah. Kemudian setelah pemahaman ada implementasi strategis dan langkah-langkah konkret. Bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum berbasis cinta di madrasah. Kemudian integrasi. Bagaimana guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai cinta dalam proses pembelajaran dan interaksi di madrasah. Hati-hati Bapak Ibu untuk mengartikan cinta, ya. Cinta itu bukan, apalagi kepada anak-anak, cinta itu bukan berarti cinta-cinta yang konotasinya negatif, tetapi lebih kepada bagaimana akhlak kepada Allah, Rasul, sesama, seperti itu. Nah, siapa yang menggunakan panduan KBC ini? Semuanya Bapak Ibu, baik tingkat satuan di RA, MI, MTS, MA, juga ditujukan kepada guru, pengelola, pihak yang terkait yang terlibat di pendidikan madrasah, termasuk kita sebagai pengawas. Nah, apa sih KBC itu kurikulum berbasis cinta? Ini adalah sebuah kurikulum yang dirancang dengan menitik beratkan pada apa? Pada pengembangan karakter, pembelajaran berbasis pengalaman, serta perhatian mendalam terhadap aspek sosial emosional dalam pendidikan. Nah, kurikulum ini untuk melahirkan insan yang humanis, nasionalis, naturalis, toleran, dan selalu mengedepankan cinta sebagai prinsip di dalam kehidupan. Prinsip yang ada di KBC ini bermacam-macam Bapak Ibu. Kalau penjenengan tidak kelihatan, yang pertama adalah keberagaman. Karena kegiatan di madrasah itu kan beragam ya, kokurikuler, intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan yang lainnya. Kemudian prinsip kebersamaan.
Kebersamaan artinya semua yang dilakukan itu tidak individualis, tetapi bergotong royong. Karena hakikatnya murid-murid itu atau manusia lahir tidak individualis, tetapi eh, membutuhkan orang lain. Kemudian prinsip kekeluargaan bahwa semua kegiatan yang ada di madrasah itu ada kekeluargaan. Kehidupan anak-anak di madrasah itu adalah kehidupan layaknya sebuah keluarga. Nah, diharapkan di madrasah, di keluarga di madrasah itu aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian prinsip kemandirian. Diharapkan siswa itu bisa mempunyai prakarsa sendiri untuk siapa, untuk diri mereka dan untuk warga madrasah. Prinsip kesetaraan. Kesetaraan ini memberi kesempatan sama dan setara kepada warga madrasah. Kemudian kebermanfaatan. Semua kegiatan yang ada di madrasah harusnya mempunyai dampak positif. Dan ada prinsip kejujuran. Artinya di madrasah apapun kegiatannya dilakukan secara terbuka, nilai-nilai kejujuran harus ada. Kemudian prinsip keikhlasan, apa yang dilakukan itu dengan dasar tulus ikhlas, sukarela dan mempunyai orientasi yang bermakna. Kemudian prinsip kesinambungan, seluruh kegiatan yang ada di madrasah terpadu dan berkelanjutan. Bagaimana cara penggunaan panduannya? Semua yang ditulis dalam panduan ini, meskipun ini masih draft, setidaknya kita tahu bukan merupakan ketentuan yang mutlak. Sekali lagi, bukan baku, Bapak Ibu, tetapi madrasah bisa memodifikasi, bisa mengembangkan, bisa berinovasi, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Maka, apa yang ada di KBC ini itu sifatnya contoh. Setiap madrasah dapat menambah, menjabarkan indikator-indikator yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita lanjut tentang konsep dasar kurikulum berbasis cinta. Konsepnya itu ada 4 dimensi. Kurikulum sebagai ide atau kurikulum is as idea, kurikulum sebagai rencana tertulis, kurikulum sebagai kegiatan atau real kurikulum, dan kurikulum sebagai hasil. Dari keempat dimensi itu, nilai-nilai cinta harus menjadi jiwa agar kurikulum tidak hanya menjadi instrumen struktural bersifat administrasi saja, tetapi memang dilaksanakan. Eh, Konsep cinta ini kita membatasi di dalam cinta Islam, ya. Karena di dalam panduan ini ada Kristen, Hindu, Buddha. Nah, cinta di dalam Islam itu sudah dituangkan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 165. Itu tidak beriman seseorang hingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri dalam konteks yang positif, ya, tidak dalam konteks yang negatif. Apa indikatornya cinta, senang, kasih sayang? Itu indikatornya sangat bervariasi. Di antaranya di panduan ini dibatasi ini. Bagaimana kita bisa diterima, bagaimana ada perhatian dan pengertian di komunitas kita, bagaimana ada keterbukaan, ada dukungan emosional, kemudian keinginan untuk selalu bersama di dalam konteks yang positif. Konteks yang positif, Pak Cep. Nah, untuk ada komitmen, ada apa ya, kasih sayang itu lebih kepada akhlak lah gitu. Niatan jangka panjang itu sesuai dengan visi misi yang ada pada kegiatan itu, dan ini dia rasa hormat dan rasa aman itu beberapa indikatornya. Kemudian indikator tercapainya tujuan itu
saling berkaitan. Maka sekarang ini ada madrasah ramah anak atau yang nanti materinya akan disampaikan oleh Bu Nurul ya. Bu Nurul, madrasah ramah lingkungan, menerapkan budaya ramah lingkungan. Madrasah ramah anak, kemudian peserta didik ataupun murid apa istilahnya ya, siswa itu tidak usah diperdebatkan, itu hanya masalah teknis, itu sejahtera secara mental dan spiritual. Gitu. Apa sih sebenarnya batasan kurikulum berbasis cinta? Kurikulum ini menitik beratkan pada pengembangan karakter, pembelajaran berbasis pengalaman, serta perhatian di dalam aspek sosial emosional dalam pendidikan. Nah, jadi Pak Menteri itu mengharapkan KBC itu mengambil posisi sebagai jiwa atau soul dalam seluruh penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Maka itulah kurikulum berbasis cinta yang melingkupi segala kegiatan di madrasah, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Ini tidak usah saya ini ya praktek KBC-nya yang terpenting terlibat aktif dalam menjaga lingkungan bukan hanya sebagai aktivis atau kebiasaan tapi sebagai sebuah kesadaran dan ekspresi cinta pada Sang Pencipta, menjaga kebersihan dan ekspresi daripada iman. Bapak Ibu, bahwa eh, KBC itu adalah insersi, bukan pengganti. Jadi KBC itu bukan menggantikan kurikulum yang sudah ada, tetapi insersi. Insersi itu menjadi bagian ya. Eh, Sebagai kurikulum, KBC memiliki komponen tujuan, isi materi, strategi, dan evaluasi. Maka insersi itu menguatkan bahwa nilai-nilai cinta itu ada pada setiap komponen kurikulum insersi ya. Implementasi insersi tersebut masuk melalui pintu materi apa saja yang ada di kurikulum. Jadi tidak berarti KBC itu mengganti atau menambahkan materi, tetapi terinsersi. KBC lebih menawarkan pada isu-isu aspek materi sehingga menjadi pengantar atau stimulus bagi murid untuk mencapai tujuan. Prinsip dan metode pengembangan dan implementasi KBC. Aspek prinsipnya pendidikan berbasis nilai. Artinya bisanya bisa masuk di kehidupan sehari-hari anak. Pengembangan karakter. Karakter anak menjadi lebih kuat, bisa berempati, lebih toleran, dan rasa hormat. Apakah pada masa sebelum ada KBC ini anak tidak berkarakter tidak, tetapi ini lebih menguatkan lagi. Ada keteladanan, ada pendekatan yang holistik, keterlibatan komunitas. Nah, bagaimana KBC itu disampaikan di pembelajaran, maka aspek metodenya itu terinsersi kepada pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning, pembelajaran mendalam, deep learning, pembelajaran yang kreativitas dan inovasi, dialog terbuka, dan sebagainya. Kurikulum berbasis cinta memiliki komponen tujuan, materi, strategi, dan penilaian. Implementasinya bagaimana? Bapak Ibu, ini ada 6 ya. Nantinya itu ketika di doc nanti ada 5 atau 6 kita tunggu saja. Tetapi draft awal adalah 6. Cinta kepada Allah. Bagaimana membentuk kecintaan mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Dibahasakan itu hubullah.
Hubur Rasul, cinta Rasul. Hubun nafas. Hubun nafas itu lebih cinta kepada diri sendiri, menampilkan akhlak terpuji, menghindari akhlak tercela. Ada cinta kepada sesama hubun nas, cinta kepada lingkungan, hubul bi'ah, lingkungan sekitar anak, cinta kepada bangsa negara, hubul waton wal bilad. Ada juga kemarin itu kita juga dikenalkan ke hubul ilmi, lebih cinta kepada ilmu. Bagaimana implementasinya di kegiatan pembelajaran? Kegiatan awal seperti layaknya guru mengajar, maka si guru atau pendidik itu lebih mengingatkan kebesaran Allah kepada anak-anak melalui fenomena alam, berbagi satu kebaikan yang telah dilakukan, memotivasi lingkungan, dan berbagai kegiatan lain yang menunjukkan kepada indikator-indikator KBC. Kegiatan inti bisa ditampilkan video-video inspiratif, membacakan kisah Rasulullah yang bisa diambil hikmahnya, memberikan bacaan nilai-nilai cinta atau nilai-nilai edukatif. Untuk kegiatan penutup, itu memberikan refleksi, pesan moral tentang cinta dalam Islam. Eh, Bisa juga dengan memberikan tugas membuat jurnal kebaikan selama 1 minggu. Bapak Ibu, kurikulum berbasis cinta di luar pembelajaran itu include di iklim madrasah. Contohnya kalau cinta Rasul ada kegiatan ISQ di madrasah. Eh, Cinta Allah juga bisa kegiatan ISQ. Terus cinta pada diri sendiri mungkin literasi, lomba menulis cerpen atau yang lainnya. Kalau cinta kepada sesama, hubunas bisa kunjungan sosial kepada panti asuhan, ke organisasi yang lain yang bisa memunculkan hubunas. Cinta lingkungan bagaimana? Bisa memanfaatkan pembuatan biopori, ekoprint, lomba kebersihan kelas, dan lain-lain. Kalau cinta pada negara, bisa diinkludkan kepada kegiatan PHBN. Kegiatan keagamaan, cinta Allah, bisa pondok Ramadan, bisa cinta Rasul itu kegiatan Maulid Nabi, pesantren kilat, cinta pada diri sendiri, bisa membekali atau menyimak video-video kajian-kajian tentang cinta kepada diri sendiri, termasuk Hubunas, sampai Hubul Waton. Di samping itu kegiatannya bisa include dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di madrasah. Bisa juga bentuk kegiatan implementasi KBC itu di iklim sekolah atau iklim madrasah. Bagaimana model pembelajarannya? Bisa project based learning, discovery learning, inquiry learning, dan lain-lain. Dan ini saya yakin guru-guru sudah melaksanakan ini pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Nah, untuk KBC ini lebih dimantapkan lagi dan diinsersikan mengenai nilai-nilai KBC-nya. Untuk evaluasi ini dari kita Bapak Ibu nanti ada menganalisis dokumen di dokumen kurikulum satuan pendidikan atau madrasah sudahkah ada nilai-nilai KBC-nya? Bagaimana kita ketika di madrasah bisa pengamatan atau observasi terhadap kegiatan dan perilaku anak, perilaku guru. Bisa juga kita wawancara dengan salah satu guru atau beberapa murid, beberapa orang tua. Bisa kita membuat angket, portofolio, dan proyek. Studi kasus itu termasuk evaluasi KBC. Survei, diskusi kelompok, FGD, refleksi diri, penilaian teman sejawat, dan laporan kegiatan.
Bapak Ibu, ini tahapan KBC itu sampai di mana? Ini rencananya ya di Januari Februari itu persiapan penyusunan. Kebetulan di Surabaya itu yang menyampaikan adalah salah satu perumus KBC, Pak Rifki ya namanya ya, Pak Dr. Rifki. Terus di Februari Mei itu uji publik. Ternyata kurikulum berbasis cinta itu tidak langsung di launching tetapi diuji publikan. Kemudian di launching pada April. Terus sosialisasi Mei Juni. Implementasi di madrasah. Setidaknya di bulan ini adalah implementasi di madrasah, tetapi pada kenyataan kita wait and see menunggu nggih tahap keenam Monef. Apa tugas dan tanggung jawab Monef pelaporan? Kita langsung saja di madrasah ya. Kalau di Kementerian Agama RI itu membuat, kalau di Kanwil itu menyosialisasikan, kalau di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota mensosialisasikan, di madrasah membentuk tim pelaksana teknis penanaman KBC, kalau di kita pengawas ya pendampingan dan Monef itu sendiri. Itu Bapak Ibu tentang KBC atau kurikulum berbasis cinta, nggih. Saya stop share, kita ganti ke bagian saya yang kedua adalah pembelajaran mendalam. Sebentar. Saya buka dulu pembelajaran mendalam. Ini nanti pembelajaran mendalam, Bapak Ibu, eh, ada instrumen yang bisa kita gunakan untuk menguatkan kinerja kita. Nah, sebentar, sebentar. Pembelajaran mendalam atau deep learning. Tadi, oh ini. Kelihatan Bu Nurul? Oke. Terima kasih. eh kita di sini menyampaikan hasil apa yang kita dapatkan dari Surabaya tentang pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan penciptaan suasana belajar. Bagaimana suasana belajar? Harus ada berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Melalui apa? Melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Kata memuliakan itu dalam penerapan pembelajaran mendalam yang disingkat PM, semua pihak terlibat saling menghargai, menghormati dengan mempertimbangkan potensi martabat nilai-nilai kemanusiaan. Kalau ada pembelajaran di kelas, harus hadir memuliakan di kelas itu antara peserta didik dan guru, sehingga pembelajaran mendalam itu bisa terwujud bila olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga, berkesedaran, bermakna, menggembirakan itu, sehingga profil lulusan itu bisa tercapai, 8 dimensi lulusan itu bisa tercapai. Bapak Ibu, kemarin itu kita dipaparkan gambar seperti ini.
Gambar seperti ini itu suasana schooling without learning. Artinya mereka hadir di sekolah, tetapi hidup di dalam dunianya masing-masing. Enek sing koyah, sing umek, ada yang belajar, ada yang berbincang-bincang. Ini disimpulkan bahwa minim keterlibatan eh, murid di dalam proses pembelajaran. Nah, omong-omongan Carpe Diem ini ya. Pembelajaran mendalam yang dimaksud dengan olah pikir itu proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal budi pekerti. Dengan apa? Artinya kemampuan kognitif mereka itu hadir. Anak datang ke kelas itu bukan dalam keadaan tidak mempunyai ilmu. Mereka sebenarnya sudah mempunyai ilmu. Hanya bagaimana guru di dalam proses pembelajaran itu bisa menghubungkan antara ilmu yang sudah dipunyai anak dengan ilmu yang mau disampaikan oleh guru, termasuk di dalam memahami, menganalisa, memecahkan masalah. Tidak hanya sebatas kognitif saja yang dikedepankan, tetapi ada olah hati. Ada batin yang hadir di dalam kelas itu. Tidak fisiknya hadir, tetapi hatinya kemana-mana. Tidak. Tetapi ada pikir hati itu hadir di kelas. Ada olah rasa. Mungkin bisa jadi di kelas itu ada temannya yang belum bisa, tetapi tidak diolok-olok. Bagaimana murid itu bisa berempati, bisa menolong temannya yang belum bisa materi yang disampaikan guru. Maka di kelas itu hadir olahraga. Kinestetiknya anak itu juga perlu diasah. Maka ada ice breaking untuk menggembirakan ya, supaya kegiatan atau kekuatan tubuh anak itu tidak hanya pasif saja. Kemarin kita diberikan ini statement atau curah pendapat terhadap fenomena gambar yang tadi untuk berpendapat. Ini saya lewati saja. Jadi pembelajaran mendalam itu lebih kepada dimensi lulusan. Dimensi lulusannya itu ada berapa ini Pak Cepio? 8 ya. Ya, sudah hafal apa belum kita hafalkannya? Artinya ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Terus prinsip pembelajarannya bagaimana? Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Oh, joyful learning, mindful learning. Nah itu. Pengalaman belajarnya apa? Kalau di K13 itu ada apa ya itu kemarin saintifik ya. Kalau di pembelajaran mendalam ini memahami dulu, aplikasi dan merefleksi. Kemudian kerangka pembelajarannya itu dari sisi aspek pedagogisnya guru seperti apa. Hadir juga kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, ke pemanfaatan digital. Coding itu sudah masuk di pembelajaran mendalam nih. 8 profil lulusan tadi sudah kita sebutkan. Komunikasi. Ada studi kasus seperti ini. Suatu pagi, Bu Rini, guru IPA, memulai pembelajaran dengan menjelaskan materi sumber energi dan penggunaannya menggunakan buku paket. Bu Rini menulis di papan tulis, menjelaskan dengan rinci pengertian energi, macam-macam energi, sumber energi, perubahan energi, manfaat energi, dan penghebatan energi. Selanjutnya, murid diminta mencatat pada buku dan menjawab soal-soal di LKS. Termasuk di dalamnya terdapat soal tentang penghematan energi di rumah dan sekolah. Namun ironisnya Bapak Ibu, setelah kelas selesai, murid itu pulang. Baik Bu Rini
Murid-murid membiarkan lampu di kelas tetap menyala, pendingin ruangan tidak dimatikan. Ini bukan kejadian baru, hampir setiap hari. Sekolah terlihat terang benderang bahkan saat ruangan kosong. Saat ditanya mengapa tidak ada yang mematikan lampu atau mematikan AC, Bu Rini dan beberapa murid menjawab, itu kan tugas penjaga sekolah. Ironisnya di rumah pun Bu Rini dan murid-murid melakukan hal yang sama. Mereka sudah belajar tentang penghematan energi, namun tidak memiliki kesadaran untuk menerapkan di dunia sehari-hari. Itu Bapak Ibu yang menantang. Bahkan kita di kantor ada ya yang seperti itu, mohon maaf. Nah, itu menjadi evaluasi. Nah, kita bisa menyampaikan nanti kepada madrasah binaan kita studi kasus semacam ini dan bagaimana pendapatnya supaya guru-guru dan murid-murid yang ada di kelasnya itu melakukan hal-hal yang positif, tidak hanya dari segi paparan teori saja, menghemat energi, tapi pada kenyataannya tidak dilakukan. Ngoten. Itu prinsip bermakna. Bermakna itu maksudnya merasakan manfaat dan relevansinya untuk kehidupan sehari-hari. Tidak hanya pengetahuan saja, tetapi diwujudkan dalam kehidupan nyata. Ada prinsip kesadaran. Kesadaran itu eh, bagaimana yang diperoleh dari madrasah, teori-teori, pengalaman, itu memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu mengubah sifat-sifat positif yang ada pada diri anak. Prinsip menggembirakan, lingkungan pembelajarannya interaktif, menarik minat, mempunyai tantangan yang memotivasi, dan tercapai keberhasilan belajar atau aha moment. Maksudnya aha moment itu ketika murid-murid diterangkan, paham, mengerti, itu mereka mengucapkan aha gitu. Itu namanya aha moment. Oh, tiba ngono toh. Oh, ngerti aku. Nah, seperti itu kalau di bahasa Jawa ya. Itu artinya aha moment. Sehingga memberikan ruang untuk prakrasa, kreativitas sesuai dengan bakat minat. Ngoten. Pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini setidaknya ada pengetahuan esensial, aplikatif, dan nilai karakter. Memahami, memahami itu di awal bisa mengkonstruksi pengetahuan, dapat memahami dari sisi konsepnya, paham apa yang dibicarakan. Setelah paham itu diharapkan bisa mengaplikasikan di dalam dunia nyata. Misalkan kalau fase A, fase A usia berapa ya? Fase kelas satu ya. Satu dua. Misalkan gurunya itu membawa jeruk. Konsep buah jeruk itu apa dikupas ya, artinya jeruk itu masuk pada tanaman apa, manfaatnya apa. Kemudian dari sisi aplikasinya bisa menanam jeruk. Kemudian jeruk itu bisa dipakai untuk apa? Misalkan untuk sirup, untuk minuman. Nah, bisa merefleksikan. Misalkan di jangka panjang jeruk itu bisa dikembangkan tidak hanya jus jeruk saja, bisa jadi semacam serbuk jeruk. Nah, itu bisa merefleksikan. Itu hanya contoh. Kemudian kerangka kerja pembelajaran mendalam, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Jadi sekali lagi kalau tadi fase A ya yang saya contohkan jeruk, mungkin di fase D apa ya itu yang contohnya banyak sekali. Mungkin teori tentang apa ya Bapak Ibu ya, karena lama tidak mengajar jadi eh, tidak familiar terhadap itu. Gunting itu kan hakikatnya dari teori apa itu ya? Pengungkit apa teori apa itu loh ya. Bisa diaplikasikan.
Pengalaman belajar. Ya, ada iklan lewat ya. Merefleksikan. Ya, sambil mendengarkan Ranca Prasetya Korpi. Kalau dulu itu taksonomi Anderson, taksonomi Bloom, Cradwell yang di K13 ya, kurikulum 13. Kalau sekarang itu lebih PM itu deep learning, pembelajaran mendalam ke taksonomi Solo. Taksonomi Solo itu Solo itu singkatan Structure of Observed Learning Outcome. Nah, tuh. Bagaimana eh, deskripsinya? Kalau dulu di taksonomi Bloom itu kan mengingat dulu, memahami, baru menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Tetapi tidak di taksonomi Bloom, taksonomi Solo. Sebenarnya taksonomi Solo yang dimunculkan oleh Big and Collins itu lebih lama ya, 1982. Tetapi ini dimunculkan kembali dan masih sesuai dengan zaman yang sekarang ini. Bagaimana? Diawali dari memahami. Dari bawah dulu ini. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Memahami itu kalau di kognitif atau taksonomi Bloom itu C1. Berawal dari belum memahami, mengingat kembali, recalling, maka kalau di soal-soal itu hanya seputar 4W. Apa ini? Apa yang dimaksud? Siapa yang melakukan? Hanya sebatar itu memahami, memiliki banyak ide. Baru kemudian diaplikasikan di taksonomi Solo itu yang kedua, menghubungkan ide-ide. Saya katakan anak hadir di kelas itu tidak dalam keadaan ilmu kosong. Mereka sudah paham, sudah punya ilmu. Bagaimana persepsi guru aja tantangannya. Menghubungkan antara ilmu yang sudah dipunyai anak dengan ilmu yang mau disampaikan. Itu menghubungkan ide-ide. Sehingga muncullah refleksi. Memperluas atau menyerapkan ide-ide itu. Misalkan tadi saya contohkan buah jeruk, apa manfaatnya, bagaimana itu bisa direfleksikan, buah jeruk itu bisa untuk jus, bisa untuk obat. Nah, bisa di lebih luas lagi, mungkin tidak hanya jus tapi diekstrak, ngoten. Contoh pengalaman PM pada ranah kognitif, lek memahami ini. Terlibat dalam fotosintesis, namun tidak dapat mengaitkan antara proses fotosintesis. Tapi kalau mengaplikasikan, bisa menerapkan proses fotosintesis dan keterkaitannya dengan ketersediaan tanaman pangan. Kalau merefleksikan, itu menyadari peran peran dia terhadap ketersediaan pangan, perubahan iklim dan sebagainya. Tentu ini sesuai jenjang masing-masing anak, mulai fase A sampai fase F, nih. Masing-masing tentu tidak sama dari sisi kognitifnya. Ini dari sisi afektif. Afektif ya. Contohnya, guru memfasilitasi diskusi tentang isu sosial. Peserta didik diminta untuk menuliskan refleksi tentang sikap mereka. Dalam konteks aplikasi dan refleksi untuk afektif ini sama. Sikap dan perilaku dalam pembelajaran menunjukkan bagaimana respon siswa itu bisa menerimakah, bisa menghargai, bisa menginternalisasikan nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Bagaimana psikomotoriknya? Ya tentu karena psikomotorik terkait dengan keterampilan. Bagaimana ide-ide kreatif itu bisa diwujudkan di dalam dunia nyata. Misalkan simulasi jual beli, bahkan anak-anak bisa dibawa ke pasar modern, pasar tradisional.
Bisa juga misalkan debat. Nah, itu contoh dari psikomotorik. Bapak Ibu, tadi kerangka pembelajarannya itu dari sisi praktek pedagogi. Siapa di sini yang terlibat? Guru, Bapak Ibu. Bagaimana mencapai tujuan belajar untuk mewujudkan profil lulusan. Profil lulusan tadi yang kita bahas. Siapa yang mempunyai atau berkaitan dengan kemitraan pembelajaran? Bisa guru, antar guru. Jadi guru satu dengan yang lainnya kalau temanya masih membahas dalam konteks yang sama bisa berkolaborasi. Contoh, misalkan ekonomi di Madrasah Aliyah ya guru ekonomi yang dibahas mengenai jual beli. Maka guru ekonomi tersebut bisa berkolaborasi dengan guru fikih tentang jual beli. Bisa berkolaborasi dengan guru matematika karena di situ ada konsep hitung menghitung. Bisa berkolaborasi dengan guru akidah akhlak mungkin akhlak bagaimana penjual, bagaimana pembeli. Seperti itu. Kemudian kemitraan belajar, kalau tadi yang dibicarakan masalah perjeruan, barangkali orang tua siswa itu ada petani jeruk, lah itu bisa dihadirkan atau anak-anak ke lapangan ke out class ya, outing class. Bagaimana proses penanaman jeruk, bagaimana proses penjualan jeruk, nah itu. Kemudian lingkungan pembelajaran ini bisa menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual. eh, Artinya bisa blended ya, bisa terkadang kita menggunakan atau guru bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan anak-anak harus hadir di kelas. Kalau Zoom itu mungkin saja bisa dengan em, komunitas mitra pembelajaran. Misalkan bisa Zoom dengan Telkom misalkan untuk mengayakan khasanah pengetahuan anak. Termasuk ini membackup pemanfaatan digital tadi sehingga pembelajaran itu interaktif, kolaboratif, kontekstual. Jadi tidak ada batasan belajar itu tidak harus di kelas saja, tidak terjebak pada dinding di kelas saja, tapi lebih bagaimana memanfaat dunia digital dan lingkungan pembelajaran. Praktek pedagogisnya teman-teman guru bisa melaksanakan pembelajaran inquiry berbasis project, berbasis masalah, dan lain-lain. Kemitraan belajar, saya tegaskan lagi kalau di lingkungan madrasah ada kepala madrasah, pengawas madrasah seperti kita ini bisa menjadi mitra belajar, bisa guru, peserta didik, dan lain-lain. Lingkungan madrasah bisa KKG, MI, MGMP, mitra profesional, dunia usaha, dunia industri, dunia nyata, media, dan lain-lain. Siapa masyarakat? Masyarakat terkecil yang ada di madrasah adalah komite, paguyuban, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Lingkungan pembelajaran berkaitan dengan budaya belajar. Budaya madrasah itu harus aman, nyaman. Maka nanti ada materi madrasah ramah anak. Ini saling terkait. Ruang fisiknya. Ya, anak-anak pasti akan senang kalau madrasahnya ada laboratoriumnya, ada ruang konseling, lingkungan madrasah, perpus. Nah, itu tentu sarpras berpengaruh. Ada pemanfaatan ruang virtual sebagai transfer ilmu. Ada platform pembelajaran daring, hybrid, penilaian daring, dan lain-lain. Pemanfaatan digital, apapun digitalisasi bisa digunakan. Terutama yang sekarang ini pemanfaatan kecerdasan artifisial, ChatGPT, Gemini, lain-lain dan lain-lain. Hanya harus kita parafrasekan. Pelaksanaan pembelajaran
kolaborasi daring, sinkronus asinkronus, video edukasi, gamifikasi, kuis, lah itu. Asesmen pembelajaran. Ya, tentu apapun harus ada asesmennya, tes formatif, tes sumatif, diagnosis. Nah, Bapak Ibu peran guru sangat besar. Di gambar ini, eh, peran guru tetap saja sebagai apa ya, role model, sebagai contoh. Apa yang kita lakukan itu muaranya pada pendampingan guru. Guru sebagai aktivator, kolaborator, pengembang budaya belajar. Aktivator itu bisa menstimulus peserta didik. Kolaborator itu bisa kolaborasi dengan murid, rekan sejawat, keluarga, masyarakat, dunia industri. Bagaimana dengan pengembangan budaya belajar? Ini budaya belajar harus selalu dikedepankan. Long life education. Ekosistemnya seperti gambar ini, semua saling berpengaruh. Ada kurikulum, ada pembelajaran, ada guru siswa, keluarga mendukung, masyarakat mendukung, media, teknologi digital, semua mendukung penentu kebijakan, maka visi misi pendidikan akan tercapai. Bagaimana implementasi pendalaman pembelajaran mendalam? Mulai dari perencanaan yang dituangkan di modul ajar, RPP, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana asesmennya. Ini, nah ini contoh Bapak Ibu, contoh di RPP atau modul ajar. Nanti di modul ajar atau RPP itu ada dimensi profil lulusan itu di kotak-kotak ini. Lah, kalau di madrasah yang kotak-kotak ini kan dimensi profil lulusan ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan kan? Dipilih nantinya tujuan pembelajarannya sesuai dengan dimensi profil yang mana bisa dicentang. Kalau di madrasah nanti ditambahi K, B, C gitu di sini di bawahnya. Tuh, Bapak Ibu, jangan khawatir nanti pasti akan ada tindak lanjut, pasti ada BIMTEK, pasti ada sosialisasi yang lain baik ke pengawas, ke kepala madrasah ataupun guru. Karena ini proyek nasional atau program nasional. Pelaksanaan pembelajaran mendalam seperti ketika guru mengajar, tahapan berpikir peserta didik harus menggembirakan, bermakna, mempunyai pengalaman. Nah, ini contohnya pembelajaran mendalam pada mata pelajaran itu bisa include di agama, di pendidikan Pancasila, matematika, bahasa IPA, ilmu sosial. Ngoten. Ini contoh, contoh, contoh memahami, contoh mengaplikasi, merefleksi. Ada contoh-contoh yang bisa diadopsi. Tentu disesuaikan dengan madrasahan binaan kita. Misalnya, untuk materi ekosistem dalam dapat mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dirancang dengan kehidupan nyata. Ini memahami dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem sungai, serta aplikatif melalui kegiatan proyek pengolahan sampah. Maka dimensi profilnya itu anak diharapkan kreativitas, kreativitas dicentang. Ada kolaborasi enggak ketika anak berproses di pembelajaran ekosistem? Kalau ada kolaborasi, centang. Topiknya peran manusia di dalam menjaga ekosistem. Ada komunikasi enggak? Ada, berarti centang. Penalaran kritis ada enggak? Kalau ada ya dicentang. Seperti itu contohnya. Terakhir pembelajaran langkah-langkahnya di awal
Seperti layaknya guru mengajar kan ada persepsinya, ada warming up-nya. Misal berbicara mengenai pencemaran sungai. Anak kan dimunculkan pertanyaan apa penyebab terjadinya pencemaran sungai. Anak kan berpikir. Dan intinya bisa berdiskusi, bisa dibentuk kelompok, aplikasinya bisa peserta didik itu melakukan kunjungan lapangan ke sungai. Nek, di Kediri ya Sungai Berantas, tapi hati-hati ya. Sungai Berantas tidak disarankan untuk fase MI. Kalau fase MTS sampai MA silahkan saja. Mungkin ya sungai yang ada di sekitar madrasah bolehlah itu. Ada inti, ada penutup. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya ingin menunjukkan panjenengan yang bisa membackup kinerja kita. Sudah saya buka dulu. Contoh pendampingan. Nah ini, saya buka dulu contoh perencanaan pendampingan. Tidak kelihatan di situ ya. Pakai tok ya. Nah, di Bu Nurul kelihatan yang di situ prinsip asesmen. Apa ditutup dulu. Bentar. Nah, ini dibesarkan. Ini bisa di print nanti ya. Nanti filenya saya sampaikan. Nah, ini bagaimana panduan perencanaan program pendampingan DI kinerja kan ada toh di apa nih triwulan 3 ya. Perencanaan program pendampingan. Nah, ini bisa kita isi ketika kita mendampingi madrasah binaan kita, satuan pendidikan gampang. Terus ini kepala sekolahnya diganti kepala madrasah. Untuk praktek pedagogisnya, indikatornya diantaranya ini. Apakah kepala madrasah memfasilitasi guru di dalam menerapkan prinsip pengalaman pembelajaran mendalam? Pertanyaannya untuk mereka, bagaimana Anda, Anda kepala madrasah, mendampingi guru di dalam menerapkan prinsip dan pengalaman belajar pembelajaran mendalam? Metodenya kita bisa melakukan wawancara, tidak ansih, apa ya tuwekon gitu enggak, tetapi wawancara yang nantinya itu ini samar-samar kita lakukan. Nah, dari jawaban beliau nanti akan kita dapatkan skor entah 3, entah 1, 2, bisa jadi 4. Temuan apa yang nantinya ada itu kita tulis di sini. Itu praktek pedagogis. Terus ada lingkungan kemitraan. Siapa mitra eksternal madrasah? Bagaimana? Mungkin studi dokumen bisa jadi dokumen kurikulum, bisa juga wawancara atau bisa melihat rapot pendidikan. Rapot pendidikan itu tidak bisa dibohongi Bapak Ibu, nggih. Karena itu menyangkut semua aspek yang ada kegiatan di madrasah dan saling berkaitan. Apa temuannya? Nanti kita isi. Bagaimana lingkungan belajarnya? Guru siswa bermitra enggak? Mungkin kalau kita masuk kelas, supervisi gitu. Apakah komunitas belajar rutin dilaksanakan? KKG-nya, MGMP-nya. Bagaimana kepala madrasah menindaklanjuti? Terkadang hanya sudah diberi laporan, tapi tidak ada tindak lanjut. Pemanfaatan digital, mungkin LMS-nya, Learning Management
sistemnya, e-learningnya ada nggak, emis, jalan nggak, simpatika. Nah, itu kita tuangkan di sini. Prinsip pembelajarannya. Ini sudah ada panduan yang bisa kita isikan sebagai seorang pengawas, termasuk asesmennya. Ada nggak asesmen formatifnya? Asesmen formatif itu ketika proses pembelajaran berlangsung. Sehingga ada tindak lanjut dari asesmen formatif yang diawali bisa jadi ke asesmen diagnostik dulu tentang lingkungan belajar sampai pada penilaian sumatif di akhir semester, di akhir fase. Termasuk kita ada panduan untuk pendampingan mereka pada perencanaan pembelajaran. Apakah Anda menyusun RPP berbasis PBL, Project Based Learning, Inquiry? Tuh. Ini skornya Bapak Ibu. Nol apabila belum pernah. Ada ya yang nolnya. Ada mungkin ya kalau madrasah baru ya. Satu pernah dilakukan tapi belum konsisten. Dua sedang berlangsung tapi terbatas. Tiga berkembang. Empat sudah menjadi budaya. Sumber yang lain yang bisa kita pakai di dalam menilai itu ada rapot pendidikan. Ada dokumen supervisi, setidaknya kepala madrasah sebagai supervisor itu juga ada program supervisinya. Kalau belum ada kita dampingi supaya itu mereka melakukan supervisi. Ada dokumentasi visual, ada ruang belajarnya, jurnalnya, bisa juga di sosmednya. Banyak sekarang madrasah binaan kita tuh sudah yang punya YouTube, Instagram, Pone ya, Facebook dan lain-lain. Nah, produk pembelajaran, rubriknya. Kalau pengamatan, pengamatan harus ada rubriknya. Bagaimana guru itu melakukan pengamatan kalau tidak dibantu dengan rubrik? Nah, itu artefak itu apa ya produknya siswa. Ini langkah-langkahnya menghitung skornya. Bila kita mendapatkan rentang 0 sampai 1, maka fase masih rendah. Cirinya ini belum pernah. Bagaimana strategi pendampingannya? Bisa kita lebih ke sosialisasi, coaching, mentoring, klinik. Nah, itu. Kalau fase 2 lebih 1 sampai 2,5. Maka strateginya bisa pendampingan kolaboratif, lesson study, refleksi terstruktur. Kalau nilainya 3, bisa strateginya penguatan refleksi, dokumentasi, praktek baik, showcase. Kalau wis tinggi, maka ya ada kewajiban pengimbasan, mentoring ke madrasah lain. Begitu Bapak Ibu untuk klasifikasi fase. Ini membantu menentukan strategi pendampingan, menetapkan target, membuat roadmap transformasi satuan pendidikan. Di apa namanya ini? Di rekap ya, di rekap. Ini nama satuannya binaan kita. MTSX, MIY, kayak gitu. Dimasukkan di tabel ini, kemudian ada skala prioritasnya. Nah, nilainya 1 berarti mendesak didampingi dulu. Dua, ya dua. Yang akhir ini yang sudah bagus ya terakhir aja kita dampingi. Begitu Bapak Ibu memetakan kebutuhan. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada kondisi awal yang kita dampingi juga ada. Tujuan pendampingan, nah sudah banyak kita tinggal melakukan saja sudah diberi kisi-kisi semacam itu. Demikian Bapak Ibu apa yang saya sampaikan. Berikutnya kita akan
mendengarkan paparan yang kedua, Bu Zenabita dulu nggih. Tanya sebentar. Oh, nggih, monggo. Oh, penilaian tadi. Assessment. Nah, itu tadi kemarin itu atau aplikasi kemarin apa manual? Penilaian tadi kepala sekolah penilaian. Oh, ini. Kalau kita kan ada kemarin sudah. Oh ya. Aplikasinya kan, ya, ada pertanyaan bagus. Kita kan punya aplikasi untuk program perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi ya di aplikasi itu yang kemarin kita moving ya antar Wilker itu. Dengan ini VS ini yang saya sampaikan tadi itu bisa kita combine, Pak. Bisa kita combine eh, itu bisa kita isi, bisa kita unggah di e-kinerja kita. Kemudian itu dimasukkan aplikasi juga bisa. Ngoten. Kalau kesulitan bisa memakai salah satu. Itu tidak, oh namanya aplikasi itu kan membantu ya, membantu kita. Ngoten. Ada rumus-rumus sendiri ya. Iya, nggih. Nggih, monggo. Tekanan rendah dan tingginya ada. Iya. Kalau yang ini sudah apa? Belum kita. Belum. Ini hanya skopnya pada batasan deep learning atau pembelajaran mendalam saja. Nggih. Kalau yang kemarin, yang aplikasi itu kan ada EDM, ada RKM, komplit, nggih. Monggo. Kalau menurut saya itu berarti tidak di aplikasi itu bagus. Karena nggak sesuai dengan. Iya. Nggih. Nggih, monggo. Nah, ada. Iya. Yang baru mungkin bisa. Ya. Nggih. Dari manual ya. Ya, ini kan pembelajaran mendalam itu dimunculkan bukan dari rumah kita, tetapi dari sebelah, tetapi tetap itu bermanfaat. Betul. Sekali lagi itu hanya contoh-contoh yang kisi-kisi yang bisa kita pakai. Andaikan kita ada pemikiran baru, ada konsep baru dan itu bagus untuk dipakai, untuk ditularkan itu akan sangat bermanfaat. Sekali lagi pembelajaran itu tidak bisa berdiri sendiri tapi saling berkaitan. Ngoten nggih, Pak, nggih. Ada lagi yang lain? Monggo Bu Sinten. Bu Sinten. Enggak, Bu Nurul. Silakan. Ah, tadi sudah saya buka kok. Oh, oh, saya yang jadi operator. Monggo di sini jangan. Ya, oke. Jenengan ramah anak ini ya. Berarti dalam dokumen juga. Ini kan? Iya. Sama sudah kemarin. Pada istilahnya pakai anu itu mawon. Sesuatu. Iya, lu muncul ya. Mas, sudah. Oh iya, sudah. Yang kerja yang itu kan ada imbal, ada juga. Ini gue rujukannya pundi, rujukannya yang pundi, di CPL, kolom bulat. Oh, gimana sesuai dengan Permendikbud nomor 13. Di sana ada intra, ada kode. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini saya akan menyampaikan apa yang saya dapat di Surabaya tentang Madrasah Ramah Anak. Pada prakteknya Madrasah Ramah Anak itu sudah dilaksanakan di madrasah. Ini diperkuat lagi agar di setiap madrasah itu benar-benar ramah anak, dipastikan tidak ada bullying di sana. Ya. Setelah pembelajaran atau penyampaian materi ini bisa diharapkan diharapkan peserta mampu memahami konseptual dan hukum madrasah ramah anak. Secara legalitas madrasah ramah anak itu harus ada SK-nya, ya. Harus ada SK, kemudian juga ada
eh, workshop tentang ramah anak dan sebagainya. Ini yang menunjukkan sudah dilaksanakan ramah anak. Untuk legalitasnya nanti kita tinggal menunggu dari Kementerian Agama yang kemarin sudah ada beberapa lembaga yang sudah mendapatkan legalitas madrasah ramah anak. Kemudian yang kedua, implementasi dan praktek baik MRA, Madrasah Ramah Anak. Peserta mampu menjelaskan langkah-langkah implementasi strategi pencegahan kekerasan serta menganalisis praktek baik dari piloting SRA. Ini materi ini dari sekolah ramah anak piloting nih. Kemudian yang ketiga, merancang rencana tindak lanjut dan kolaborasi lintas peran peserta dapat merancang aksi nyata dan membangun komitmen bersama antar berbagai pihak untuk menciptakan sekolah yang aman, inklusif, dan ramah anak. Jadi untuk ramah anak ini stakeholder yang ada di madrasah semua harus memahami. Tidak hanya kepala atau guru, dan semuanya warga madrasah. Apa itu sekolah atau madrasah ramah anak? Satu, lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, sehat, dan menyenangkan. Yang kedua, menghargai hak dan kebutuhan anak. Yang ketiga, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemudian dasar hukumnya. Ini sudah ada dasar hukumnya. Baca. Keterkaitan kekerasan dan rendahnya hasil belajar. Jadi lingkungan yang kurang baik itu ternyata mempengaruhi hasil belajar anak. Pada anak usia sekolah dasar rentan mengalami kekerasan. Ini banyak kasus yang sudah kita lihat di media dan itu harus eh, seminim mungkin kita hilangkan dari madrasah kita. Ini 4 hak dasar anak yang harus dipenuhi. Pak Pati, kembali. Enggak. Boten. Wis. Itu mawon nggih. Niki mungkin materi saya share. Ini 4 hak anak dasar, nggih, 4 hak dasar anak yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Ini harus kita uh, pelajari agar anak-anak bisa tumbuh kembang dengan baik. Kemudian, bisa lanjutkan saja. Kesetaraan dan keadilan. Tidak muncul gambar ini. Kita harus tahu ya, apa keadilan untuk anak-anak itu tidak sama. Disesuaikan dengan kondisi anak, tingkat usia. Jadi kalau kita memberi hak anak itu tidak sama, disesuaikan dengan usia, kemudian kemampuan, dan sebagainya. Musik tadi. Speaking. Pelaksanaan piloting modul sekolah ramah anak. Ini di SDN Giri Purno. Giri Purno 2. Apa ya? Tahap dan tahapan dan alur pelaksanaan proyek profil. Kemudian, mengapa modul ini penting untuk diteruskan? Materinya lengkap, menanamkan nilai kemanusiaan dan kebinekaan, kemudian mengajarkan siswa untuk tidak hanya tahu. Kenapa? Tidak bisa ya? Pun, etok-etok emang. Dari salah. Konsep dasar pembiasaan karakter hebat, mengenali diri sendiri, kemudian mengenali teman dan lingkungan sekitar. Ya, Mbak, coba.
Sesal. muncul karena dosen tiga ekor itu. Biasanya hubungan ini kan juga anak juga tuh. Ada ice breakingnya. Namanya apa sih? Santai kalau ini. Karena kehidupan. Masuk. Ya kesalahan teknis guys. Gak muncul layar. Pesertanya antusias. Semangat. 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 Sebentar, ya. Oke, sudah terbesar Mbak. Belum terbesar tadi. Iya. Baik. Oke, makasih. Konsep dasar pembiasaan karakter hebat. Oke, semua sudah melakukan sebenarnya. Ini yang penguatan ya Pak Cek ya. Mengenali diri sendiri. Itu semua manusia memiliki kesamaan hakiki sebagai ciptaan Tuhan. Karena itu semua manusia berharga. Kemudian mengenali teman dan lingkungan sekitar. Semua manusia ciptaan Tuhan dalam keadaan berbeda-beda. Maka perbedaan adalah suatu yang wajar dan perlu dihargai. Sekarang mengenali diri sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ya, mengenali diri, afirmasi positif. Itu pernyataan sederhana, singkat, dan membangun yang diulang atau diucapkan untuk menguatkan pikiran, perasaan, dan perilaku positif seseorang. Afirmasi ini digunakan untuk meningkatkan rasa percaya diri anak, kemudian menenangkan emosi, mendorong perilaku baik, menumbuhkan semangat dan harapan. Fisik pemetaan tubuh. Ini pemetaan tubuh eh, untuk siswa RA yang masih kecil-kecil belum memahami, ini perlu dipahami bagian-bagian tubuh mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh, ini harus dipahamkan eh, anak-anak, kemudian juga siswa yang di MI kelas 1, 2, 3 yang belum memahami eh, dirinya, ini juga harus dipahamkan dan anak. Ya, Ada betul. ininya ya lagunya. Bisa itu diklik. Bisa. Ini Kayaknya nggak bisa. kok nggak bisa. Di sini langsung. Mungkin cuman gitu. Nggak bisa. Ini materi khusus RA ya, betul apa semua? Semua, ini semua. Kan ada usianya tadi. Enggak ada usia. Itu kan Ya, di awal Diawali fase dari oke. awal. Nggak bisa lagunya diklik. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Ini masa pubertas. Oke, ini juga harus 9 sampai 15 tahun. Ini juga perlu diperhatikan secara nggih. Justru ini yang fase-fase bahaya, fase pubertas ini. Kemudian nih, pentingnya sosio emosional learning dan pendidikan karakter di satuan pendidikan. Pendidikan dasar bukan hanya tentang nilai akademik, tapi juga membentuk karakter dan kepribadian anak. Dua pendekatan penting dalam mendukung ini adalah socio-emotional learning dan pendidikan karakter. Ini sudah dengan semua sudah tidak asing. Kemudian untuk pembelajaran sosio-emosional. Ini di masa anak-anak dan remaja ini berpelukan. Nggih. Proses pembelajaran yang membentuk anak-anak dan remaja mengembangkan keterampilan penting. Mengenali dan mengelola emosi. Oke. Kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif.
menunjukkan empati, menjalin dan mempertahankan hubungan yang sehat, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Oke, ini untuk empati ini perlu apa ya, ditekankan ke anak-anak. Dan roda perasaan. Mungkin dalam pembelajaran di usia TK, RA, ini ada roda perasaan. Mungkin kalau bahagia nanti diberi senyuman. Seperti ribet, dengan anak itu juga senang. Mungkin kalau perasaannya sedih, bisa diberi gambar sedih dan sebagainya. Oke, kalau di RA sudah ya asing. Regulasi emosi. Oke. Ini juga bisa ini bisa dibuka gitu nggih. Iya, coba aja. Nah, Oh, baru tahu. mengkomunikasikan perasaan dengan orang dewasa. Terkadang anak-anak tidak bisa menyampaikan emosinya kepada orang dewasa, nggih. Gambar. Nah, ini biasanya anak-anak eh, meluapkan perasaan melalui coretan gambar, kemudian apresiasikannya lewat perbuatan. Nah, ini orang tua dan guru terutama ini harus memahami kondisi kejiwaan anak. Mungkin kalau yang biasanya gembira menjadi sedih itu juga harus kita eh, amati. Atau mungkin dari anak-anak yang riang gembira terus menjadi sedih, pendiam itu kita juga harus mengetahui perasaan anak. Nah, ini mengenali teman dan lingkungan sekitar sebagai ciptaan Tuhan. Ini bagaimana anak-anak bisa bersama-sama teman, ya, untuk bersosialisasi. Mengenal teman dan lingkungan sekitar adalah bagian penting dari pembelajaran sosial emosional karena membantu anak mengembangkan empati dengan memahami latar belakang dari perasaan teman. Anak belajar menghargai perbedaan dan membangun hubungan yang sehat. Kemudian meningkatkan keterampilan sosial, interaksi dengan positif, dengan lingkungan sekitar, melatih komunikasi, kerjasama, dan kemampuan yang menyelesaikan konflik. Kemudian membangun rasa aman dan nyaman, juga menumbuhkan tanggung jawab sosial. Ini lingkungan persahabatan, lingkaran persahabatan dan festival persahabatan. Ini bisa dilakukan di sekolah. Misal jam istirahat, kalau di anak-anak PAUD, RA PAUD, di jam istirahat kita bisa membuat kegiatan untuk lingkaran persahabatan ini. Mungkin dengan bermain bersama, kemudian guru menanya siswanya untuk kegiatan hari ini menyenangkan atau tidak untuk lingkaran persahabatan. Kemudian dunia digital. Ini sudah eh, tak asing anak-anak di PAUD pun sekarang sudah luar biasa. Nah, ini harus orang tua dan guru harus belajar bijak sejenak untuk anak-anak eh, dalam berdigital. Hargai pekerjaan. Riset Harvard selama 85 tahun dengan partisipan menunjukkan bahwa salah satu faktor adalah terbiasa mengerjakan tugas di rumah. Kemudian yang kedua, bahwa guru menerapkan pedagogi yang berperspektif gender dan lingkungan sekolah yang aman memiliki hasil belajar lebih baik dan partisipasi siswa yang lebih baik. Jadi kondisi di sekolah bila nyaman, aman, anak-anak mendapatkan hasil belajar yang baik. Ini cegah kekerasan dan dari akarnya. Ini di piloting ya, Bapak Ibu, kondisi piloting.
Setelah piloting itu ternyata dampaknya cukup signifikan, ya. Setelah pelaksanaan piloting SRA, jumlah laporan kasus kekerasan menurun drastis. Kemudian muncul budaya baru dalam menyelesaikan konflik. Kemudian tercipta lingkungan sekolah yang lebih aman. Jadi mulai ini harus diusahakan ramah anak. Tindak lanjut implementasi program pilot USPK SDN. Ini karena ini eh, materi dari SD piloting, ya. Ya kan, nanti punya Oke, Sidoarjo. Sidoarjo. Oke. Ini dokumen-dokumennya. Aku istimewa. Biasa. Ya, Sudah, terima kasih. terima kasih. Oke. Keren lagi. Kembali Halo? kasih. Batu ya, tapi ini Sidoarjo. Oke. Makasih. Ini mudah-mudahan semua madrasah kita semuanya ramah anak. Amin. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan kita, Oke. terutama yang di daerah, terutama di daerah. Jadi kemarin saya sudah kena semprot pertama kali. Madrasah sama kita kan dan di berapa jenis SKK kan masih beberapa, Ya, masih berapa 6 atau berapa kita ya, madrasah anak-anak yang daerah ini. ya, Terus yang menjadi permasalahan di madrasah ramah kan sebetulnya kan terutama tentang inklusi. Iya kan? ya. Dan ini masih ada di tempat saya pun masih ada yang RM. Inklusi. Nah, terus dari institusi kita dari Pemda itu melarang. Terus dia yang itu untuk madrasah mana jelas Ya, seharusnya harus diterima. Ini dengan batasan itu tadi kan sekolah yang nyaman, ya, inklusi kan gitu. Sementara kita yang madrasah ramah anak yang piloting sudah RA Al-Bah ya, itu pun beliaunya terkendala berhenti setelah selesai terus untuk meningkat ke tingkat yang selanjutnya aja pendampingannya nggak jelas jangan kayak gitu. ya, Terus bagaimana dengan yang 6 yang belum sama sekali ini nanti dia banyak yang baru lah yang sudah disesuaikan. Dan sementara kita kemarin juga anak KP bukti kita madrasah kita semuanya ramah anak. Nah itu ya, bagaimana terkait dengan pendampingan kita untuk dan selanjutnya nanti agak ada tambahan lagi sing yang SKK belum. yang gitu loh. Ya, Terus itu gimana? Kayak ini kan pengawasi mesti kena semprotan juga terkait itu punya apa? Al-Mujiat itu kena langsung terus malah kita nah saya tak tanya terus gimana? Juga nggak bisa ngasih solusi. Terus bagaimana sikap kita sebagai bangsa masih pendamping sangat berat dan apa mungkin ada solusi atau langkah untuk menangani anak-anak yang ambisian inklusi. Masih ada di RAKM 6 bocah loro. Gue yuk mau yang lain dan bagian topnya gini. Ini kalau jenis KM 10 ada. Bocah 10 ini kan terus ya kita ngomongin apa ya? Pokoknya telahnya itu. ya. Di saya pun Kita juga sebagai ada. pengawas. Lagi gimana sikap kita mungkin ada masukan dari itu. Jadi kalau saya kena sudah di Penma itu bisa juga bentengi. Ya, Kita kan ya namanya dampingi madrasah kan ya memang madrasah itu ya kita bela caranya kan dengan kondisi itu. Itu yang terkait dengan anak inklusi terkait dengan madrasah anak-anaknya sendiri. Untuk madrasah kita sampai Syarat-syarat ini kan yang tahun barusan kemarin masih hanya sebatas mendapatkan SK. sementara untuk madrasah benar-benar bisa terakui jadi madrasah ramah anak kan tidak hanya cukup SK, tetapi ada beberapa yang memang harus dipenuhi oleh madrasah tersebut. Dan ini juga gimana
kita kadang juga Kita beban. awas itu loh. Jadi Khawatir yang jadi kekhawatiran kami itu manakala nanti di kemudian hari ada pemeriksaan penilaian atau itu monitoring gitu. dikajikan apa Sementara penilaian kemarin madrasah itu kita belum terpenuhi sama sekali terkait dengan persyaratan itu. pengawas yang bebas. Dengan pengawas pasti yang bebas. Bagi madrasah yang sudah dapat SK guru pelaksanaannya belas. Ini materi ini kayaknya berhenti di teori ya. Iya, Dulu harus gini, iya, kemarin prakteknya gini. saja. Karena Untuk best praktis kemarin Oke. Terus perangkat-perangkatnya yang harus disiapkan apa. Berarti kita kan masih meraba-raba. Oke. Kita kemarin yang Mestinya ada ada semacam toh. fintech ya. Harus ada Harus fintech. berdampingan dan fintech terus Oke, harus. dari beberapa institusi. Terus trading sektornya di inti ramahan. Kalau dilihat di sini. Kalau kaitannya dengan selatan dia Ada di P3 Adiwiyata. Adiwiyata kan Oke. DKLH. Terus UKS dan Dinas Kesehatan. PPAI, Pak. PPA, KPAI, KPAI. DP3 ini yang Iya. ini Kayaknya itu. Oke. Kemarin kan Di kantor sebelah itu ramah anak ya. mau dikumpulkan kan Bapak. Kepala sekolah mau yang dapat SK itu kan mau dikumpulkan jadi satu biar lebih efektif Ada pembekalan mesti. pembekalan dari PPA. Kita dipanggil apa pengawas ya enggak. Dulu kita ketika juga Pengawasnya mesti bekal orang nggak pilih. kali itu betul apa ya. Gitu kita itu betul di situ. yang SMA pripun. Nah, mungkin itu. Antara SMA sama. Seperti itu. Itu kan apa istilahnya untuk mengejar target persentase lembaga yang harus ramah anak ini. Nanti data ini terus dikeluarkan sekarang. Ya sudah, artinya follow up-nya nggak ada. Tapi khawatir kita Kita itu. evaluasi Kita mengatur Yang jelas itu harus ada narasumber dari sini dulu. Siap kemarin Pak yang selalu dampingi di RA Ketami sama Min juga itu Di sudah sini kan sekolah loro ini Bu. Di samping ramah anak, yang si Tarnas yang kayak sini nggak setuju. Yang Anjir itu sudah ramai loh. sing Sekolah IPS sekolah kan apa sih? apa lagi Sekolah apa ini kayak sekolah apa tuh? kayak sensus nonton itu loh kependudukan ya Kependudukan. kependudukan Kependudukan. jadi nggak ada di situ lah kita Kependudukan. terbentuk di situ Ya. Jadi bahasanya kalau dicap lembaga gue butuh satras, ya butuh alat macam-macam, akhirnya kan ada anggaran. Terus memberikan beban madrasah. Terus saya kemarin reportnya, tapi memang kondisional, artinya menyesuaikan apa sini kebijakan sini. yang kita butuhkan itu pilot karena solusi pengawas bisa mendampingi masyarakat untuk menggolkan itu. Jadi melaksanakan tulisan TSK yang tadi. Nah, iya. Tapi kita Maksudku jajannya gitu masuk tidak anu. Teman-teman nunggu soalnya. Iya, SK itu kan nunggu. dari ketika Gerindra kita sana Setelahnya belum ya, belum ada tindak lanjut. Nah, ya maksudku misalnya Bu Nurul terus di jajan jeruk. Artinya itu wis pas baru dikekne loh. Artinya oleh itu kan kudu nglumpuk ning madrasah yang udah S1. ya Berarti nanti kita sampaikan di KKM, KKMA,
ya kan? Yang akan Yang kita sudah sampaikan dapat ini itu. loh maksud saya sudah ada belum? Itu kalau Nah, sampai ini kan secara detail tuh PPA, Ya, Pak. yang punya BPA. PPA, maksud bukan. saya itu tadi PPA yang Oke. minimal awalnya diwisik kok piye, terus nanti kita sampaikan atau dua-duanya langsung kepalanya Langsung kita. kepala saja dengan Langsung Kita kita kepala. datangkan narasumber dari mendampingi. PPA. Oke. Langsung kepala terus kita mendapat. Kemarin Atau awalnya diri diri dosen-dosen. kita datang ke lembaga, misalnya BMT 3, MIN 2, RA 5 itu sudah ada, Pak. Instrumen dan sebagainya sudah punya mereka. Karena memang sudah jadi pilot dan sudah dilaksanakan. Cuman yang 6 ini prosesnya ternyata mandek hanya sampai sekarang. Nah, kita kalau misalkan oke itu, ya kita mendampingi madrasah itu untuk bisa menuju ke pelaksanaan SMA MRA. Nah ya mas itu ya langsungnya didampingi kan ya mas beres Pak. Nah, harus kita itu Kita ilmunya. Harus Nah mengajarkan itu maksud yang saya. akan sempurna akan Kalau yang piloting project ini dari inovasi itu kan miliknya Kemendikbud ya. Itu kan saya tanya, kenapa yang menjadi pilot project itu kok hanya Sidoarjo? Kenapa tidak yang lainnya? Ternyata jawabannya tim inovasi itu berkaitan dengan rapot pendidikan. Jadi mereka punya rapot pendidikan semua sekolah dan madrasah. Dan yang perlu pendampingan itu justru di Sidoarjo. Terus berikutnya nanti tahun ini katanya di Batu sama Sama. di artinya bukan bukan rapat pendidikan yang ini rapat pendidikan mereka tentang profil sekolah dan madrasah mereka yang punya literasinya terutama yang ramah anaknya itu. Dan ada pertanyaan kenapa kok tidak Kediri karena Kediri sudah iya, saya kenapa kok tidak Kediri? Kota Kediri itu sudah bagus loh Bu tentang kasus-kasus yang dilaporkan apa itu. Tapi tidak menutup kemungkinan narasumber itu bisa diundang. Dan Ya, artinya yang langkah konkretnya koordinasi Pemda ya untuk apa sih istilahnya menghadirkan narasumber dari luar. ya peran kita sebagai pengawas Iya, ini tetap mendampingi apalagi yang inklusi kasihan kan karena hak semua siswa hak semua anak itu belajar tanpa Selain membatasi. inklusi itu kan kita benturannya pada kelembagaan. Ya, kita paham itu Pak karena kan hanya beberapa sekolah dan madrasah yang dapat. ditunjuk sebagai pilot project otomatis kan ada kucuran dana seperti yang di tetangga kita itu kan punya. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan jauh dari yang ditetapkan oleh pemerintah di sekitar situ itu ada anak-anak inklusi dan harus diterima. Padahal yang di Almudian itu arahan dari Dignas. Orangnya ke Dignas, diarahkan ke Almudian. Itu murid-murid kamu aku jadi. Mari nerimo inklusi piye ceritanya ini sampai dulu Pak. Dan ketika itu etikanya Pendekatan ini kelembagaan. Oke. Jadi kan Iya. bahasanya juga itu inklusi